Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang pengertian metodologi dakwah. Kemarin sudah ya? Oh iya. Sudah kan? Berarti sekarang itu. Iya. Metode ilmu dakwah. Aksiologinya juga sudah kan kemarin saya kasih di itu apa? Itu YouTube, ya kan? Ya, jadi kita ke ini aja langsung ke metode ilmu dakwah dan metode ilmiah. Nah, ini kita kemarin kan sudah tahu ya. Kalau pengertian metodologi dakwah berarti adalah apa itu kemarin masih ingat? Suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengajak orang lain ya atau sekelompok orang untuk ajaran Islam demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jos ya, mulai siki bisa kudu kayak gue ya. Maksudnya sekali kuliah langsung bisa gitu ya. Jangan lupa. Karena ini adalah kompetensi utama bagi KPI ya. Nah, karena sudah tahu kalau metodologi dakwah seperti itu, ilmu dakwah juga sudah tahu ya kan? Apa ilmu dakwah kemarin? Ilmu dakwah adalah ilmu yang pelajari tentang dakwah, ya kan? Tentang dakwah, bukan bagaimana cara berdakwah. Kalau bagaimana cara berdakwah itu metodologi dakwah, beda metode dakwah, ya. Nah, oke. Maka kemudian di sini juga ada metode-metode khusus di dalam ilmu dakwah. Jadi karena ini metodologi dakwah itu bagaimana mempelajari cara berdakwah, maka sebelum kita mempelajari cara berdakwah harus tahu juga metodenya ya. Metode ilmu dakwahnya ya. Bukan metode dakwah, bedakan ya. Ayo jangan sampai salah ya. Metode ilmu dakwah berbeda dengan metode dakwah. Kalau metode ilmu dakwah berarti adalah metode ilmiahnya ilmu dakwah, paham ya? Sains ya, metode ilmiahnya sains dakwah, paham ya? Oke. Nah, tetapi kalau metodologi dakwah atau metode dakwah itu adalah caranya ya, cara berdakwah. Beda ya. Makanya kemarin saya bilang banyak praktisi dakwah tapi tidak mengerti ilmu dakwah. Karena ilmu dakwah itu tidak sesederhana yang dipahami oleh masyarakat. Bahkan banyak buku-buku yang dikarang dan didistribusikan di masyarakat, di perguruan tinggi dan di kalangan dai-dai itu sebenarnya keliru, ya. Kelirunya di mana? Karena mereka itu bukan lulusan sarjana di jurusan dakwah, tapi menulis tentang dakwah. Itu fatal banget. Kemarin yang terbaru, saya membimbing skripsi yang judulnya di situ adalah strategi dakwah di pondok pesantren A itu ya. Tiba-tiba setelah saya recek, itu strategi dakwahnya yang ditulis di situ, yang kalau menurut ilmu dakwah yang benar itu adalah metode dakwah. Beda ya, metode terus ilmu terus kemudian strategi itu beda, tiga-tiganya beda. Nah, tapi kalau orangnya nggak ngerti kan rancu, semua dianggap sama. Ya ilmu dakwah, ya metode dakwah, ya strategi dakwah sama itu, ya. Nah, makanya saya prihatin. Nah, saya sudah bikin buku ilmu dakwah, ya. Tapi metode dakwah baru bikin beberapa halaman terus mandek sampai sekarang sejak 2009 ya, sampai sekarang mandek, malah laptopnya mati. Entah mau saya usahakan lagi atau tidak. Nah, di situ ya yang mahasiswa saya itu yang saya bimbing tentang strategi dakwah itu skripsinya
saya baca di situ, saya koreksi kan, saya pembimbing skripsinya ya. Tulisannya apa? Yang di strategi dakwah itu sebenarnya metode dakwah, karena di situ strategi dakwah bilhal gitu, strategi dakwah bil hikmah itu bukan strategi itu. Kalau bilhal bil hikmah itu metode dakwah. Nanti kita pelajari di sini ya. Nah, tetapi saya tidak bisa menyalahkan mahasiswa. Mengapa? Karena di tulisan skripsinya itu merujuk pada karangan buku ya. Jadi yang salah itu penulisnya ya. Nah, ini bahayanya, fatalnya ilmu pengetahuan itu kayak gitu. Salah tapi terus kaprah. Salah tapi dianggap umum, dianggap biasa karena semua orang mengikuti. Nah, itu bahaya ya. Jadi sebenarnya harusnya itu kalau yang tidak pakar ilmu dakwah nggak usah nulis tentang dakwah ya. Banyak sekali itu. Jadi sarjana pendidikan ya, terus sarjana agama ya, terus sarjana hukum Islam tiba-tiba menulis tentang dakwah. Keliru betul gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang mau kita kaji di sini ada metode ilmu dakwah. Jangan lupa ya. Jadi ilmu dakwah kemarin kan sudah jelas ya. Mengapa dikatakan sebagai ilmu? Ada syarat-syaratnya kan? Ilmiah ya. Nah, salah satunya ilmiah itu metodis, yang kedua ya kan? Nah, metodis artinya memiliki metode. Paham ya? Sampai sini saya ulang yang pertemuan kemarin. Nah, inilah kemudian kita tunjukkan di sini metodenya seperti apa. Kemarin ya, syarat kedua adalah metodis, yaitu memiliki metode yang jelas yang digunakan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ilmu dakwah pun memiliki metode ya, yang disebut di sini metode ilmu dakwah. Nah, setidaknya di sini metode ilmu dakwah itu ada 4 ya. Yang sebenarnya seperti ilmu pengetahuan lainnya, metode ini juga berlaku umum. Artinya tidak hanya digunakan oleh metode ilmu, digunakan oleh ilmu dakwah. Oleh ilmu lain ini metode ini juga digunakan ya. Nah, ini nanti fungsinya Anda juga kalau menulis karya ilmiah atau skripsi bisa menggunakan metode ini ya. Yaitu yang pertama, metode deduktif gitu ya. Kita lihat di slideshow ya. Lah, metode deduktif itu metode yang seperti apa ya?